Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi ya. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat persamaan kuadrat baru. Misalnya contohnya seperti ini. Ada persamaan kuadrat x kuadrat min 5x min 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, ditentukan akar-akar barunya 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Maka persamaan kuadrat barunya seperti apa? Oke, saya akan bahas soal-soal seperti ini ya. Ada 10 soal, mudah-mudahan bisa membantu, ini khususnya untuk anak-anak kelas 9 SMP. Yuk, langsung kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama saya beri yang mudah dulu ya, sebentar. Oke, di sini sudah disiapkan. Ceritanya begini, kita diminta untuk membentuk persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya adalah min 2 dan 7. Prinsipnya untuk membentuk persamaan kuadrat menggunakan rumus x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0 ya. Jadi ini akar ya, x1 itu akar-akar, x2 juga akarnya ya. Nah, lalu kalau ada soal seperti ini tinggal dimasukkan saja, berarti x dikurangi, karena x1 nya adalah min 2 begini. Nah, x dikurangi min 2 dikali x dikurangi x2 nya adalah 7 sama dengan 0. Oke. Nah, lalu ini menjadi x plus 2 dikali x min 7. Oke, kita buka ya. Caranya yang bertugas x. Oke, 2-nya kita abaikan dulu. Jadi x dikali x adalah x kuadrat. X kali min 7 7x. 2 kali x adalah positif 2x. 2 kali min 7 adalah min 14 sama dengan 0. Dirapikan, ini min 7x ditambah 2x adalah min 5x. Jadinya x kuadrat min 5x kurangi 14 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang diminta. Oke, begitu ya. Jadi prinsipnya, rumusnya adalah untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru menggunakan rumus x dikurangi x1 dikali x kurangi x2 sama dengan 0. Atau kalau dijabarkan menjadi x kuadrat min, nah ini kan x kali x kuadrat ya. X kali min x2 adalah min x2x gitu. Lalu sekarang nih min x1 kali x berarti min x1x ya. Terus min x1 kali min x2 adalah positif x1 x2 sama dengan 0. Nah, ini dirapikan lagi. Di sini ada sama-sama mengandung x ya. Kita keluarkan x-nya menjadi x kuadrat. Oke, dikurangi. Nah, x1 ditambah x2 dikali x. Oke. Jadi ini kalau dibaca kan x ini negatif ya. Negatif x1 kali x itu min x1x, ini dia. Lalu negatif x2 kali x adalah min x2x, ini dia ya. Ditambah x1 plus x2 sama dengan 0. Ini nanti seterusnya akan kita pakai seperti ini ya. X kuadrat min x1 plus x2x ditambah x1 kali x2. Nah, lalu ada lagi, langsung saja. Jadi nanti bisa lancar mengerjakan soal-soalnya. Untuk mendapatkan jumlah akar ya, yaitu x1 plus x2, nanti bisa menggunakan rumus min B per A. Oke, dihafalkan dulu saja. Kalau hasil kali akar-akar sama dengan x1 kali x2, maksudnya ini bisa menggunakan rumus C per A. B itu apa? A itu apa? C itu apa? Oke, contohnya seperti ini. Kita tadi punya ini ya, x kuadrat min 5x min 14. Kita gunakan itu lagi. X kuadrat min 5x min 14 sama dengan 0. Nah, di sini A ini adalah koefisien di depan x kuadrat, angka di depan x kuadrat. Berarti karena di sini tidak tertulis angka berapapun, maksudnya adalah angka 1 ya. Jadi A-nya 1. B adalah
koefisien di depan huruf X. Nah, ini min 5. Bukan 5 ya, tapi tandanya ikut. Min 5. Jadi B-nya min 5. Kemudian C. C itu adalah konstanta. Konstantanya adalah min 14 atau negatif 14. Oke. Gini ya, saya ulang. Jadi A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, B adalah koefisien di depan X, dan C adalah konstanta. Nah, jadi ini kalau kita hitung ulang ya, maksudnya misalnya di sini tadi ya, jumlah akar-akar. Nah, jumlah akar-akarnya berarti X1 ditambah X2 ya, jumlah akar-akar. Rumusnya tadi min B per A. Berarti sama dengan B-nya kan min 5. Padahal ini rumusnya min B ya. Berarti min 5 gitu per A-nya adalah 1. Min 5 ya. Min dengan min berdekatan gini kan nyetrum jadi plus ya. 5 bagi 1 5. Jadi jumlah akar-akarnya adalah 5. Kalau hasil kali akar-akarnya X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya min 14, A-nya 1, berarti min 14 per 1 sama dengan tetap min 14. Nah, ini kalau kita kembalikan lagi, kita diminta untuk membuat persamaan kuadrat menggunakan rumus jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Ya sudah, tadi rumusnya kan begini ya, X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar dikali X ditambah hasil kali akar-akar. Saya tuliskan ulang di sini. X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dikali X gitu ya, ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Berarti tinggal kita masukkan X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 nya tadi ketemu 5. Berarti 5 kali X ditambah X1 kali X2 nya ketemunya min 14 sama dengan 0. Dirapikan sekali lagi, masih bisa ya. Oh maaf, nggak kelihatan. Oke, jadinya X kuadrat, ini min 5 kali X adalah min 5X plus ketemu dengan min ya, hasilnya min ya, min 14 sama dengan 0. Lihat hasilnya sama dengan awal tadi, ya kan? Nah, sama juga dengan yang ini, berarti betul. Nanti untuk selanjutnya kita mengerjakan soal-soalnya menggunakan acuan ini ya, jumlah akar-akar yaitu min B per A dan hasil kali akar-akar yaitu C per A. Mudah-mudahan dengan beberapa soal di video ini kalian yang kelas 9 bisa lebih paham ya. Kalau di menit-menit pertama ini belum paham tidak apa-apa, dilanjutkan dulu aja, nanti diulang-ulang insya Allah bisa paham. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama ya. Soal pertama. Nah, soal pertama yang tadi ini aja. Ini ya, persamaan kuadratnya ada X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu hasil jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya. Kita lihat, cari ya. Jadi di sini kan dimisalkan akar-akarnya adalah P dan Q. Berarti kita misalkan P ditambah Q sama dengan jumlah tadi rumusnya min B per A. B-nya adalah min 5 ya. Berarti min B adalah min 5 atau langsung menjadi 5. Oke, per 1. A-nya kan 1 ya, berarti 5 per 1 sama dengan 5. Oke, ini jumlahnya. Kalinya, sekarang P kali Q, rumusnya adalah C per A. C-nya berapa ini? C-nya min 1. A-nya 1. Min 1 dibagi 1 adalah min 1. Nah, di sini ini saya kotakin ya. Ini nanti yang kita pakai. Lalu kita diminta untuk membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Ya sudah, kalau gitu kita hitung lagi. Ini dijumlah dan dikali. Kita jumlah dulu. 2P plus 1 ditambah 2Q plus 1. Ini hasilnya adalah 2P ditambah 2Q ditambah 1 tambah 1, 2. Nah, ini 2-nya saya keluarkan. 2 dikali P plus Q ditambah 2. Nah, kan
Terlihat ya, ini ada lagi P plus Q. Kita tadi sudah punya hitungannya, P plus Q sama dengan 5. Berarti 2 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 10 tambah 2, 12. Berarti jumlah akar-akar yang barunya adalah 12. Nah, sekarang hasil kali akar-akar yang baru. Sini saya tulis ya. Hasil kalinya berarti 2P plus 1 dikali dengan 2Q plus 1. Sama dengan bagaimana ini? Yuk kita kalikan. 2P kali 2Q berarti 4PQ. Ya. 2P kali 1, 2P. 1 kali 2Q tetap 2Q. Tandanya positif semua ya. 1 kali 1, 1. Nah, kita rapikan. Ini 4PQ, ini ditambah 2P ditambah 2Q, 2-nya saya keluarkan, berarti tinggal P tambah Q. Gitu. Ditambah 1. Sama dengan tadi P kali Q kita sudah punya, P plus Q kita juga sudah punya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Coba kita lihat. P kali Q tadi min 1, P plus Q 5. Kita masukkan ya. Berarti ini 4 kali min 1 ditambah 2 dikali 5 ditambah 1. Sama dengan min 4 ditambah 10 ditambah 1. Min 4 tambah 10 itu 6, 6 tambah 1, 7. Oh, berarti hasil kali akar-akar yang barunya adalah 7. Sekarang kita siap memasukkan ke rumus awal. Rumus awal tadi kan gini ya, untuk membentuk persamaan kuadrat baru, X kuadrat dikurangi hasil jumlah akar-akar, gitu ya, ditambah dengan hasil kali akar-akar. Saya kadang-kadang nulis X-nya begini, kadang-kadang keriting gini, nggak apa-apa ya, yang penting paham aja. Yuk kita masukkan yang baru, X kuadrat dikurangi, tadi X1 plus X2 yang baru berapa? Yang baru ya, ini 12. Ini ya, 12 hasil jumlahnya ya, 12 dikali X, 12X ditambah dengan hasil kali akar-akar yang baru 7 sama dengan 0. Berarti ini jawabannya, X kuadrat min 12X plus 7. Kita pindahkan di sini. X kuadrat min 12X plus 7 sama dengan 0. Berarti kalau disingkat, ada persamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 1 sama dengan 0, yang akar-akarnya adalah P dan Q. Kita diminta untuk membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P plus 1 dan 2Q plus 1. Jawabannya persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat min 12X plus 7 sama dengan 0. Gitu ya. Oke, ini masih soal pertama. Kalau belum terlalu mudeng, belum terlalu paham, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu saja ke soal kedua. Insya Allah lebih paham. Soal kedua. Di sini diketahui X kuadrat, ini persamaan kuadrat yang lama ya, PK lamanya ya, PK lama, saya tulisnya persamaan kuadrat yang lama. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta, dimisalkan alfa dan beta. Kita diminta untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar. Nah, akar-akar yang baru adalah alfa plus 1. Nih, akar-akar barunya alfa plus 1 dan beta plus 1. Maka persamaan kuadrat barunya menjadi apa? Bagaimana? Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, langkah pertama, tentukan dulu hasil jumlah akar-akar. Hasil jumlah akar-akar. Hasil jumlah akar-akar tadi alfa ditambah beta itu sama dengan min B per A. Rumusnya min B per A. B-nya min 5, berarti kalau min B munculnya 5 ya, atau min 5 gitu ya. Minnya dari rumus memang, lalu B-nya min 5 per A-nya 1. Min 5 itu jadinya positif 5. 5 per 1 sama dengan 5. Ini jumlah akar-akar. Sekarang hasil kali akar-akarnya, alfa kali beta. Rumusnya adalah C per A. C
C-nya berapa? 6. A-nya 1. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. Ini kita gunakan untuk mencari jumlah dan kali akar-akar yang baru, yaitu alfa plus 1 dan beta plus 1. Sekarang kita hitung ya. Alfa plus 1 ditambah beta plus 1 dulu. Nanti baru alfa plus 1 kali beta plus 1. Yuk, alfa plus 1 ditambah beta plus 1 sama dengan alfa plus beta plus 1 tambah 1, 2. Ini hanya disusun aja gini ya, alfa sama betanya didekatkan. Nah, alfa plus beta kita sudah punya angkanya, yaitu 5. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Paham ya? Sekarang hasil kalinya, alfa plus 1 dikali beta plus 1 sama dengan, kita buka dulu pelan-pelan, alfa kali beta adalah alfa beta ditambah alfa kali 1 adalah alfa, 1 kali beta adalah beta, 1 kali 1 adalah 1. Gini. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Alfa kali beta kita sudah punya nih, alfa kali beta 6. Ditambah nih, alfa tambah beta juga punya ya, 5. Ditambah 1. Sama dengan 12 ya. Oke, kalau sudah begini, sudah hampir jadi persamaan kuadrat yang barunya, yaitu akarnya 7 dan 12. Berarti tinggal ditulis saja di sini. Langsung boleh x kuadrat gitu ya. Ini kan rumusnya kan min jumlah ya, berarti dikurangi 7x gitu ditambah 12 sama dengan 0. Sudah. Gitu. Gimana? Mudah-mudahan sudah lebih paham ya. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Masih diketahui persamaan kuadrat yang lama. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Sama dengan yang tadi. Dengan akar-akarnya x1 adalah tetap ya, x1 akar-akarnya adalah x1 dan x2. Dia tidak menggunakan permisalan yang lain, tetap akar-akarnya x1 dan x2. Kita diminta membentuk persamaan kuadrat yang baru menggunakan akar-akar baru, yaitu x1 min 3 dan x2 min 3. Nah, maka persamaan kuadrat barunya bagaimana? Gitu ya. Nanti kita isikan di sini. Oke, langkah-langkahnya ya, seperti yang tadi, cari dulu hasil jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Jumlah dulu, berarti x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Min b berarti min b-nya berapa ini? Min 5 per a-nya 1. Ini menjadi positif 5. 5 per 1 sama dengan 5. Hasil kalinya x1 kali x2. C per A, C-nya adalah 6, A-nya adalah 1. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. Ini yang kita gunakan 5 dan 6. Jumlahnya 5 kalinya 6. Oke. Sekarang menggunakan akar-akar yang baru. Langkah pertama jumlah dulu, nanti langkah berikutnya kali. Kita jumlah dulu. X1 min 3 ditambah X2 min 3 sama dengan X1 ditambah X2, kita gabungkan X1 tambah X2. Min 3 dengan min 3 digabungkan menjadi min 6. Ya. Nah, X1 tambah X2 tadi sudah, hasilnya 5. Berarti 5 dikurangi 6 sama dengan min 1. Nah, ini akar yang baru. Sudah ketemu 1, min 1. Sekarang kita cari akar yang lainnya dengan hasil kali. Berarti ini kita kalikan ya, x1 min 3 dengan x2 min 3 kita kalikan. X1 min 3 dikali x2 min 3 sama dengan x1 kali x2 tetap x1 x2. X1 kali min 3 adalah min 3x1. Min 3 kali x2 adalah min 3x2. Min 3 kali min 3 adalah positif 9. Kita susun. Oke, ini kalau ditulis ulang boleh. Min 3-nya saya keluarkan menjadi min 3 x1 tambah x2 tambah 9. Nah, dari mana yang ini? Begini. Ini kalau min 3 kali x1 kan min 3x1 ya. Min 3 kali positif x2 juga min 3
X2. Jadi benar. Jadi min 3-nya saya keluarkan sehingga X1-nya menjadi ditambah X2. Oke. Sama dengan X1 kali X2 kita sudah punya nilainya yaitu 6 dikurangi 3 kali X1 tambah X2 adalah 5 ditambah 9 sama dengan 6 dikurangi 15 ya. 6 kurangi 15 adalah min 9. Min 9 ditambah 9 sama dengan 0. Oh, akar keduanya adalah 0. Berarti persamaan kuadrat yang barunya sudah bisa kita susun. Akarnya adalah min 1 dan 0. X kuadrat dikurangi min 1x ditambah 0 sama dengan 0. Gitu sebenarnya. Kita rapikan saja, ini x kuadrat min 1x itu berarti plus 1x ya, atau x kuadrat plus x gitu, plus 0. 0 diapikan saja langsung sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang barunya. Nah, x kuadrat plus x sama dengan 0. Oke, lanjut soal berikutnya. Diketahui x kuadrat min 2x plus 7 ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke, sini ya. Persamaan kuadrat yang lamanya adalah x kuadrat min 2x plus 7 sama dengan 0. Nah, dengan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Akar-akarnya x1 dan x2. Kita disuruh membuat persamaan kuadrat yang baru menggunakan akar-akarnya x1 min 2 dan x2 min 2. Nah, ini jadi persamaan kuadrat yang barunya nanti berapa? Nanti kita letakkan di sini ya. Oke, langkah pertama kita hitung dulu jumlah akar-akar. Jadi x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Min b berarti min 2. Min 2 per 1. 2 per 1. 2. Oke. Karena x1 kali x2. C per A. C-nya 7, A-nya 1. Berarti 7 per 1 sama dengan 7. Nah, lalu sekarang kita hitung menggunakan akar-akar yang baru. Jumlah dulu. X1 min 2 ditambah X2 min 2 sama dengan X1 tambah X2. Min 2 ditambah min 2 itu min 4. X1 tambah X2-nya adalah 2. Berarti 2 kurangi 4 sama dengan min 2. Ini udah ketemu. Sekarang dikalikan x1 min 2 dikali dengan x2 min 2. X1 min 2 dikali dengan x2 min 2 sama dengan x1 kali x2 adalah x1 x2. X1 kali min 2 min 2 x1. Min 2 kali x2 adalah min 2 x2. Min 2 kali min 2 adalah positif 4. Nah, sama dengan, masukkan nilainya. X1 kali X2, 7. Dikurangi 2 dikali X1 plus X2. Tambah 4 dulu. Oke ya, sama dengan 7 dikurangi 2. X1 tambah X2-nya adalah 2. Nah, ditambah 4. Berapa nih? Sama dengan 7 dikurangi 4 ditambah 4. Sama dengan 7 ya. Oke, berarti akar keduanya adalah 7. Akar pertamanya adalah min 2. Sudah, kita masukkan ke persamaan yang baru. Berarti x kuadrat dikurangi min 2x. Berarti ditambah 2x. Nah, terus ditambah ini 7 ya. Sama dengan 0. Wah, mirip, sekilas mirip, hanya mengganti min sama plus, tapi caranya panjang seperti ini ya. Ini cara yang benar. Oke, ini sudah beberapa soal. Nah, soal lainnya akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terus menyimak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.